Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bena Yusuf dengan NIM 22404501043 dari kelas BKD semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang psikoanalisis Sigmund Freud. Baik, materi pertama yaitu psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Nah, psikoanalisis adalah sebuah teori psikologis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, seseorang dokter dan ahli saraf Austria pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini menekankan peran penting dari alam bawah sadar dalam bentuk perilaku dan pengalaman manusia. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kepribadiannya atau personalitinya. Sigmund Freud sebagai tokoh utama dalam psikoanalisis telah menunjukkan betapa besar kontribusinya dalam bidang psikologi, termasuk konsep tingkat ketidaksadaran dari aktivitas mental. Beliau juga menegaskan bahwa hampir semua aktivitas mental sulit untuk diketahui atau diakses secara langsung oleh setiap individu, namun aktivitas mental tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Nah, pada tahun 1990-an Sigmund Freud mengembangkan satu aliran psikologi yang berfokus pada ketidaksadaran manusia dan sekarang kita kenal dengan sebutan psikoanalisis. Jika menelusuri rekam jejak Freud, maka sebenarnya bukanlah seorang penggeluti bidang kajian ilmu psikologi. Ternyata sosoknya adalah penggelut bidang kajian ilmu neurologi untuk membantu profesinya sebagai seorang dokter. Banyak pasien yang ia tangani menderita gangguan mental, dan itulah yang mendobrak daya pikirannya untuk mengembangkan psikoanalisis agar bisa membantu pasien-pasiennya tersebut. Nah, slide selanjutnya ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id terdapat pada setiap kepribadian seseorang. Terdapat satu inti yang tidak dapat sama sekali didasari, dan wilayah psikis tersebut dinamakan oleh Freud sebagai id. Id merupakan salah satu aspek kepribadian yang bersifat naluriah. Aspek kepribadian ini sudah ada pada diri manusia sejak manusia dilahirkan ke bumi. Nah, id berisikan hal-hal yang secara psikologis menurut Freud adalah diwariskan sejak lahir. Contohnya dorongan insting yang secara langsung mencari pemuasan, seperti seorang anak kecil yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Secara sederhana, id adalah tempat menetapnya naluri-naluri seksual manusia dan impuls agresif, sifat dasar hewani manusia. Dengan kata lain, id ini bekerja untuk mendorong manusia agar merealisasikan segala kebutuhannya seperti kebutuhan minum, mandi, dan tidur. Aspek kepribadian ini selalu berhubungan dengan kesenangan. Nah, dan selanjutnya ada ego. Ego merupakan aspek kepribadian yang bersifat rasional. Ego juga disebut
eksekutif kepribadian karena ia mengontrol tindakan, memilih lingkungan untuk memberi respon, memuaskan insting yang dihendaki, dan berperan sebagai pengendali konflik antara id dan superego. Ia merupakan penengah antara keinginan akan kepuasan dengan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Selanjutnya ada superego. Superego ini memiliki fungsi merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual. Selain mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan dengan tujuan moral dan mengejar kesempurnaan, superego merupakan aspek kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral. Aspek kepribadian ini mengacu pada nilai moral yang telah diajarkan oleh orang tua, guru, atau tokoh-tokoh lain di masa anak-anak. Oleh sebab itu, superego bergantung pada ajaran moral yang telah ditanamkan kepada seseorang. Nah, di slide selanjutnya ada dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian didasarkan pada konversi energi, yang mana di sini dinyatakan bahwa energi dapat berubah dari energi fisiologis pada energi psikis ataupun sebaliknya. Nah, energi psikis adalah energi yang digunakan dalam kegiatan psikologis seperti berpikir. Penghubungan antara kedua energi tersebut adalah id dan insting-insting. Nah, dinamika kepribadian terkait proses pemuasan insting, pendistribusian energi psikis dan dampak ketidakmampuan ego untuk mereduksi ketegangan pada berinteraksi dengan dunia luar, yaitu kecemasan. Nah, yang pertama itu adalah naluri manusia atau insting. Insting ini merupakan kumpulan hasrat atau keinginan. Insting juga mempunyai 4 macam, yaitu sumber, kondisi, rangsangan jasmania, tujuan, objek, dan pendorong. Nah, insting juga Freud juga mengklasifikasikan insting ke dalam 2 kelompok, yaitu insting hidup dan insting mati. Nah, insting hidup adalah motif dasar manusia yang mendorongnya untuk bertingkah laku secara positif dan konstruktif. Nah, dalam pandangan Freud, naluri seksual adalah unik di antara naluri bawah. Mereka adalah satu-satunya orang yang tidak mencoba untuk memulihkan keadaan sebelumnya. Yang kedua adalah insting mati. Insting ini merupakan motif dasar manusia yang mendorong untuk bertingkah laku yang bersifat negatif atau destruktif. Nah, selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian ini ada 5 fase, yaitu tahap oral, tahap anal, tahap palik, tahap laten, dan tahap gintal. Nah, yang pertama itu ada tahap oral. Tahap ini berlangsung dari usia 0 sampai dengan 18 bulan. Titik kenikmatan terletak pada mulut, di mana aktivitas paling utama adalah mengisap dan menggigit. Hal ini
merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan. Tahap selanjutnya adalah tahap anal yang berlangsung pada usia 18 sampai 40 tahun. Titik kenikmatan terletak pada anus, yaitu seperti menahan fesis atau kotoran, memegang dan melakukan sesuatu adalah aktivitas paling dinikmati. Pada fase ini juga anak sudah mulai diperkenalkan kepada aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui atau latihan mengenai bagaimana dan di mana seharusnya seseorang anak membuang kotoran. Nah, selanjutnya ada tahap palit berlangsung pada 3 sampai 50 tahun atau 6 sampai 77 tahun. 3 sampai 5 tahun atau 6 sampai 7 tahun. Titik kenikmatan di tahap ini adalah alat kelamin dengan maksud memperoleh kepuasan. Kata Freud, si anak secara tak sadar memiliki keinginan orang tua yang berlawanan jenis dengan dia, dan pada saat yang memandang orang tua yang berjenis kelamin yang sama dengan dia sebagai saingannya. Yang selanjutnya adalah tahap laten, berlangsung pada usia 5, 6 atau 7 tahun sampai pubertas sekitar umur 12 tahun. Nah, dalam tahap ini Freud yakin bahwa rangsangan-rangsangan seksual ditekan sedemikian rupa demi proses belajar. Di zaman Freud, anak-anak usia ini yang terlihat tenang dan biasa-biasa saja secara seksual mungkin saja menghabiskan seperempat waktunya untuk main dokter-dokteran dengan lawan jenisnya. Nah, tahap terakhir atau tahap genital dimulai pada usia pubertas, ketika dorongan seksual sangat terlihat jelas pada diri remaja, khususnya yang bertuju pada kenikmatan hubungan seksual, masturbasi, seks oral, homoseksual, dan kecenderungan-kecenderungan seksual lain yang kita anggap biasa saat ini tidak dianggap Freud sebagai seksualitas yang normal. Mungkin itu saja dari materi psikoanalisis Sigmund Freud. Selanjutnya materi psikoanalitis. Nah, yang pertama ada konsep psikologi analitis Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Keswil dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Kushach, Swiss. Nah, Jung adalah murid Sigmund Freud dan bekerja sama dengan penggagas psikoanalisis yang merupakan seorang Jerman keturunan Yahudi. Karena perbedaan pendirian, akhirnya Gustav Jung memisahkan diri dari mendirikan aliran sendiri yang diberi nama psikologi analitis. Berbeda dengan teori Sigmund Freud tentang kepribadian yang lebih bersifat mekanis dan berdasar ilmu alam, Gustav Jung mengenai kepribadian untuk menginterpretasikan tingkah laku manusia dari sudut pandang filsafat, agama, dan mistik. Nah, Jung dalam menerangkan kepribadian sebagai Jung Freud menggunakan konsep libido. Namun berbeda dengan Freud, Jung tidak melihat libido sebagai dorongan-dorongan seksual, melainkan ia melihatnya sebagai energi yang mendasari bermacam-macam proses mental seperti berpikir,
merasa, berhasrat, menghindar, dan sebagainya. Langsung saja, ada struktur psiki atau kepribadian. Jung tidak berbicara tentang kepribadian melainkan tentang psiki. Adapun dimaksud dengan psiki ialah totalitas segala peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Ada dua jenis jiwa manusia, yaitu alam sadar atau kesadaran dan alam tak sadar atau ketidaksadaran. Yang pertama itu ada struktur kesadaran. Kesadaran mempunyai dua kelompok komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa. Fungsi jiwa, ini apa yang dimaksud dengan fungsi jiwa oleh Jung ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda. Jung membedakan empat fungsi pokok, ya, yang dua rasional, yaitu pikiran dan perasaan, sedangkan yang dua lagi irasional, yaitu pendirian dan intuisi. Nah, sikap jiwa yang dimaksud dengan Jung ini adalah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Selanjutnya ada tipologi Jung dengan berdasarkan dua komponen pokok dari pada kesadaran. Dalam membuat pencenderaan mengenai tipe-tipe tersebut selalu dikupas juga kehidupan alam tak sadar. Kehidupan alam tak sadar itu berlawan dengan kehidupan alam sadar. Jadi orang yang kesadarannya bertipe pemikir, mereka ketidaksadarannya adalah perasa. Orang yang kesadarannya ekstrovert, ketidaksadarannya bisa introvert. Struktur ketidakssadaran mempunyai dua lingkungan, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran pribadi berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya, hal-hal yang mendesak atau yang tertekan, dan hal-hal yang terlupakan, serta hal-hal yang teramati, terpikir, dan terasa di bawah ambang kesadaran. Selanjutnya adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif mengandung isu-isu yang diperoleh selama bertumbuhnya jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah dinamika psiki atau kepribadian. Dinamika kepribadian merupakan gerak perubahan yang terjadi pada diri individu untuk mencapai tujuan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kini, namun berawal dari peristiwa sebelumnya, sehingga membentuk pada kepribadian utuh. Dinamika psiki atau kepribadian ini terdapat beberapa hukum, yaitu hukum atau prinsip-prinsip psiki, hukum pasangan berlawanan, prinsip ekuivalens, dan prinsip entropi. Yang kedua ada arah dan intensitas energi.
arah energi, intensitas energi. Yang ketiga itu ada interaksi antara aspek psiki atau kepribadian. Keempat, fungsi jiwa yang pokok. Dan kedua, sikap jiwa serta berbagai sistem yang membentuk keseluruhan kepribadian berinteraksi satu sama lain dalam 3 macam, yaitu sesuatu aspek atau sistem mengkompensasikan kelemahan terhadap yang lain. Yang kedua, sesuatu aspek atau sistem menentang aspek atau sistem lain, dan yang lain satu atau dua sistem mungkin bersatu untuk membentuk sintesis. Nah, selanjutnya perkembangan psiki atau kepribadian. Nah, perkembangan psikologi atau perkembangan psiki adalah bidang studi dalam psikologis dan yang berfokus pada pemahaman bagaimana manusia mengalami perubahan psikologis dan perkembangan selama rentang waktu tertentu dalam kehidupan.